Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah kalau kita mau pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, insyaallah maka nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ditambahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang kita teladani dari segala perilaku hidup dan kehidupannya fi dunya hatta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang ilmu, itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Dan ilmu tersebut wajib kita cari, karena menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan bahkan menuntut ilmu itu mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Tidak ada istilahnya itu batas sampai kapan, kecuali sampai ke liang lahat. Faktor umur mulai dari ayunan ibu, mulai dari anak-anak sampai kita dewasa pun kita masih punya kewajiban untuk mencari ilmu. Betapa pentingnya suatu ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang agama, dalam sehari semalam selaku umat muslim diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Di antaranya Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Dalam keseharian selaku umat manusia itu biasanya secara umum sehari semalam makan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore, kecuali di saat-saat berpuasa. Kalau berpuasa makannya mungkin sahur sama buka puasa, bisa 2 kali. Lebih dari itu kadang-kadang manusia hidup dan kehidupan ini butuh yang lain-lain. Di antaranya cemilan. Di samping makan 3 hari sekali, makan sehari 3 kali, itu kadang-kadang membutuhkan makanan ringan, cemilan-cemilan. Dan juga minuman-minuman ringan bisa jadi untuk tambah energi. Begitu juga keterkaitan dengan ibadah sholat yang ditentukan wajibnya adalah 5 waktu sehari semalam. Itu juga ada tambahan-tambahan sholat sunnah. Banyak sekali tambahan-tambahan sholat sunnah. Bahkan tambahan-tambahan ini kalau kita perhatikan bisa lebih daripada sholat wajib, jumlah rakaatnya. Sebagai misal sholat tahajud, ini sholat tambahan. Sholat duha itu sholat tambahan. Sholat taubat itu sholat tambahan. Sholat hajat itu juga sholat tambahan.
dan juga mungkin sholat mutlak, ya, itu juga sholat tambahan. Yang menyertai sholat 5 waktu, ya, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat 5 waktu, itu juga ada sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, untuk habis asar dan habis subuh memang tidak ada sholat sehabis sholat itu. Maksudnya tidak ada sholat rawatib yang dikerjakan sholat sehabis sholat subuh dan sehabis sholat asar. Tetapi lain dari itu, insya Allah, sebelum kita sholat maghrib, kita kerjakan sholat rawatib, ya. Sholat qoblal maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, ada sholat ba'dal maghrib, ya. Sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Begitu juga sholat isya, ada sholat, ya, sebelum sholat isya, ya, dikerjakan sholat rawatib, ya. Setelah sholat isya juga dikerjakan sholat rawatib, ya. Bedanya ba'dal dan qoblal dan ba'dal, ya. Begitu juga sholat subuh, ada sholat, ya, qoblal, ya. Sebelum sholat subuh dilaksanakan sholat rawatib. Begitu juga sholat duhur, ya. Sholat duhur sebelum dan sudah sholat duhur ada sholat rawatib, sholat qoblal dan sholat ba'dal. Bahkan kalau duhur itu disunahkan, ya, bukan hanya 2 rakaat, bisa jadi 4 rakaat, ya, 2 salam sebelum sholat duhur dan 4 rakaat 2 salam, ya, itu setelah sholat duhur. Kemudian sholat asar pun, ya, ada sholat rawatib, itu sholat qoblal asar dikerjakan. Jadi yang tidak ada cuman ba'dal subuh dan ba'dal asar. Selain dari itu, insya Allah sholat rawatib itu kita kerjakan. Kenapa diadakan sholat rawatib? Insya Allah dengan mengerjakan sholat rawatib, ya, itu juga penyempurna daripada sholat wajib, ya. Sholat rawatib itu bisa dikatakan sebagai penyempurna lah, ya, penyempurna daripada sholat wajib. Insya Allah kalau kita sudah laksanakan sholat rawatib, ya, sholat wajibnya insya Allah akan menjadi lebih sempurna. Terlebih, ya, dilakukannya secara berjamaah seperti sholatnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, senantiasa amalkan 5 waktu itu, ya, isya, zuhur, asar, maghrib dan subuh itu, ya, itu berjamaah di masjid. Jadi Rasulullah SAW selalu amalkan ibadah sholat itu di masjid. Tentunya kita berusaha untuk bisa amalkan ibadah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan kemampuan kita. Nggak bedanya kalau kita amalkan tadi, ya, 3 hari itu yang 3 kali sehari 3 kali, ya, dalam sehari itu yang pokok. Yang snack-snack itu sebenarnya tambahan. Insya Allah dengan adanya snack-snack seperti itu, tambahan energi buat kita, ya. Itu seperti itu, dan itu dilakukan setiap hari. Setiap hari kita lakukan seperti itu, dan nggak ada istilah bosan untuk makan, nggak ada istilah bosan untuk sholat, karena itu merupakan suatu kebutuhan, ya, kebutuhan bagi kita, ya. Di samping itu memang suatu kewajiban, juga itu merupakan suatu kebutuhan bagi kita. Namanya kebutuhan, kalau kita nggak laksanakan jelas, ya, kita butuh itu, tetap kita laksanakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan ilmu tadi.
sudah berapa banyak ilmu yang kita peroleh ya, dari berbagai ustadz, dari berbagai guru, ya, dari berbagai ilmu pengetahuan, baik dari media-media ya, melalui televisi, bisa juga melalui handphone atau melalui elektronik yang lain. Jadi menuntut ilmu itu berbagai macam cara. Ya. Di rumah kita juga bisa menuntut ilmu. Ya, bertanya kepada kakak, adik, orang tua kita, ya, adik kita, guru kita. Nggak menutup kemungkinan ya. Walaupun umurnya lebih muda daripada kita bisa-bisa saja dan sah-sah saja untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu. Dan tentunya untuk bisa menambah ilmu kita banyak-banyak belajar dan belajar. Samping juga banyak bertanya kepada ahlinya. Insya Allah kalau kita memiliki berbagai ilmu pengetahuan, insya Allah hidup kita akan terasa mudah. Ya. Terlebih ilmu agama. Insya Allah dengan ilmu agama, hidup ini juga akan terasa indah, terarah. Ya. Ilmu dunia perlu kita cari. Ilmu akhirat juga kita cari. Tuntut kampung dunia kita harus tuntut kampung akhirat juga kita harus tuntut. Allah perintahkan, tuntutlah kampung akhirat, tetapi jangan engkau lupakan akan duniamu. Insya Allah kalau kita menuntut kampung akhirat, dunia insya Allah akan ke bawah. Ya. Tetapi nggak ada jaminan kalau hanya kita menuntut kampung dunia, akhirat akan ke bawah, nggak ada jaminan. Tetapi insya Allah kalau kita tuntut kampung akhirat, insya Allah dunia akan ikut ke bawah. Ya. Jadi hakikatnya semuanya penting. Ilmu dunia penting, ilmu akhirat juga penting. Nah, untuk kesempurnaan suatu ilmu, ya, karena walaupun bagaimana, kalau ilmu kita ini bermanfaat, insya Allah, ya, sampai kiamat pun kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sifatnya abadi, ya, ilmu yang bermanfaat itu sifatnya abadi. Dan juga kita berusaha untuk jadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu juga abadi pahalanya, ya. Pahalanya abadi. Karena anak yang soleh itu yang salah satu antaranya mampu mendoakan kedua orang tua. Dan juga amal jariah pun, ya, di situ mendapatkan pahala yang abadi, ya, sampai hari kiamat. Ya. Untuk itu yang dikatakan pensiun menurut hakikat yang sebenarnya itu tadi 3 hal, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, amal jariah. Nggak tanggung-tanggung pensiunnya itu sampai hari kiamat. Ya. Pensiunnya, pendapatannya, ya, berupa pahala itu sampai kiamat. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari ilmu yang sudah kita miliki ini supaya lebih bermanfaat, mari kita amalkan. Ya. Beruntung kita mempunyai ilmu, tapi beruntung lagi, ya, lebih beruntung lagi ilmu yang sudah kita miliki itu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekecil apapun ilmu, ya, yang sudah kita miliki, apabila kita mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, ya, Allah tegaskan, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sedikit apapun, insya Allah akan ada pahalanya. Begitu juga kejahatan, sedikit pun kejahatan itu akan mendapatkan dosa, dan dosa itu hakikatnya nanti, ya, jalurnya ke siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh lepas ya, ilmu dan amal itu nggak boleh lepas. Ya. Merupakan satu kesatuan yang harus saling terkait. Mempunyai ilmu harus diamalkan, karena ilmu tanpa amal ya, ibarat pohon yang rindang tetapi tak ada buahnya. Apalah artinya pohon rindang tetapi tidak ada buahnya. Ya. Usahakan kita juga itu kalau bisa, kalaupun toh mempunyai pohon yang rindang itu harus ada buahnya. Akan terasa lebih indah lagi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya, di samping ilmu, amal ya, demi kesempurnaan dalam ilmu dan amal tersebut, hendaknya pengamalan tersebut disertai dengan rasa ikhlas. Ya. Ikhlas hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu kalau mempunyai ilmu kurang sempurna sebelum diamalkan, walaupun toh diamalkan juga kurang sempurna sebelum dia ikhlas dalam pengamalannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang punya banyak ilmu pengetahuan, kemudian mampu untuk mengaplikasikan, mengamalkan dan kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan amalan yang kita laksanakan tersebut disertai dengan dasar ikhlas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.